Terdakwa Agung Sucipto, penyuap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjalani sidang pemeriksaan saksi kelima di ruang sidang utama. Pada hari ini, Kamis 12 Juni 2021. Dalam sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi. Kedua saksi yakni sopir pribadi Agung Sucipto, Nuryadi, dan mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras. Jumras sendiri pernah menyebut nama Agung Sucipto pada sidang angket DPRD Sulsel 2019 lalu. Dalam sidang tersebut, para legislator DPRD Sulsel memburuh peran Agung Sucipto. Jumras pun menceritakan keterkaitan Agung Sucipto dengan Nurdin Abdullah. Pada pertemuannya dengan Nurdin Abdullah tersebut, Jumras dituduh meminta fee proyek kepada dua pengusaha. Sementara Nuryadi merupakan orang yang mengantar Agung saat menyerahkan koper berisi 2,5 miliar rupiah ke mantan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel Edi Rahmat di Taman Macan pada 26 Februari lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Ihsan. Halo, selamat sore Ihsan. Ya, sore. Ihsan, bisa dijelaskan siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Oh ya, dalam sidang kali ini itu ada dua saksi yang dihadirkan, yaitu Dr. Jumras dan sopir pribadi Agung Sucipto bernama Nuryadi. Mereka ini dianggap sebagai salah satu saksi kunci. Pasalnya Pak Nuryadi sendiri itu harusnya diagendakan minggu lalu, tapi karena alasan tertentu dia tidak bisa menghadiri sidang, makanya KPK kembali memanggilnya untuk diperiksa hari ini. Begitu, Firda. Kemudian Ihsan, bisa dijelaskan apa fakta baru yang mungkin terungkap dalam persidangan kali ini? Oh iya, untuk Pak Jumras sendiri itu ada dua nama baru yang dia sebutkan tadi di persidangan, yaitu adanya keterlibatan kakak kandung dari PLT Gubernur Sulsel sekarang, yaitu Andi Sudirman Sulaiman bernama Pak Sumardi Sulaiman. Dia ditengarai menjembatani pertemuan Agung Sucipto dengan Pak Jumras waktu Jumras sendiri masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan di Sulawesi Selatan terkait proyek untuk meminta bantuan dari Pak Jumras untuk memenangkan proyek pembangunan jalan di Bulukumba. Begitu tadi penjelasannya. Dan ada satu nama lagi, yaitu atas nama Bapak Adrian. Dia merupakan Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dia Pak Jumras mengungkapkan jika Pak Adrian ini pernah meminta fee sejumlah 7,5% dari total dana yang total anggaran dari pembangunan jalan Bontol Lempangan di Bulukumba itu, karena katanya ketika dana dak itu cair dari pusat, tiba-tiba Pak Adrian ini mendatangi Pak Jumras untuk meminta fee tersebut. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 8 miliar. Begitu, Firda. Oke. Ihsan, bisa dijelaskan apa agenda selanjutnya dalam persidangan kali ini? Agenda selanjutnya mungkin itu akan ada pemeriksaan saksi lagi, tapi dari pihak pengacara Agung Sucipto. Dan tapi tadi kata salah satu pengacara Agung Sucipto bernama M. Nursal, kalau memang dia tidak bisa menghadirkan satu orang saksi yang untuk sidang berikutnya, mungkin akan langsung lanjut ke pembacaan pembelaan dari Agung Sucipto. Oke, Ihsan, benar tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan JPUKP KM Asri dan berikut liputannya untuk Anda. Kepada pejabat-pejabat di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu catatannya. Ada kira-kira nama pejabat dari kementerian sendiri yang disebut? Ya, jadi pejabat kementerian itu karena Pak Jumras memberikan keterangan sebelum dana dak itu keluar, dimintai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Depdagri, untuk menyiapkan fee sebesar 7,5%. Nama-namanya sudah disebut dan